Pelajaran daring mata kuliah pengenalan proses dan alat industri kimia. Pada pertemuan ini memasuki pertemuan di minggu ke-12. Minggu ke-12. Pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar atau sudah discuss tentang terakhir itu mengenai pompa dan kompresor ya. Pompa dan kompresor. Baik, sebelum perkuliahan ini kita mulai, coba saya mau absen terlebih dahulu ya. Sini ada Salsabilah Akmali Aufa. Hadir, Pak. Muhammad Fandito Utomo. Muhammad Fandito ada? Syahira Nurul Sani. Hadir, Pak, hadir. Amelia Anggraini. Hadir, Pak. Novi Fitria Oktaviani. Hadir, Pak. Muhammad Raja. Ahmad Derobi. Hadir, Pak. Wulan Indrayani. Hadir, Pak. Anas Tianingsih. Hadir, Pak. Rizky Alawiyah. Hadir, Pak. Regita Permatasari. Hadir, Pak. Elvira Aulia Rahma. Elvira. Belum kelihatan. Pak, punten Pak, Elvira katanya lagi nyalain laptop. Iya, Pak. Khairul Fikri. Belum ada Khairul. Muhammad Aziz Al-Fayad. Hadir, Pak. Adam Syahrir. Oh, ini itu Hadir, masih. Pak. Oke. Dita Az-Zahra. Hadir, Pak. Yuniarti. Hadir, Pak. Rizkika Amaliadini. Rizkika. Belum terlihat. Ansar. Syaila Adriani Miftah. Hadir, Pak. Gading Chandra Permatasari. Syifa Khairunisa Hanifah. Hadir, Pak. Salsabila Balkis Hidayah. Hadir, Pak. Jiwan Septiandi. Hadir, Pak. Rosa Amelia. Belum kelihatan. Aura Aulia. Hadir, Pak. Aura Permata. Hadir, Pak. Anjeni Syifa Nabila. Hadir. Muhammad Fadli Ikhtiar. Ya. Muhammad Fadli ada? Pak. Muhammad Fadli. Diva Salsabila. Hadir, Pak. Kaisa Medina Paramita. Hadir, Pak. Ahmad Arif Prasojo. Hadir, Pak. Syahnaz Fatia Harisma. Hadir, Pak. Felda Akram. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Aditya Pamungkas. Muhammad Aditya belum kelihatan. Baik, oke.
Ini dari 35 baru 28 berarti ya. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait pertemuan minggu kemarin tentang pompa dan kompresor. Tidak ada? Kalau tidak ada, pada pekan ini, Elvira, ada apa Elvira? Saya apa namanya Pak? Punten Pak, saya ingin konfirmasi kalau tadi saya belum masuk. Saya udah masuk Pak. Ya, oke, Elvira Aulia Rahma ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Punten Pak, Ya. saya Muhammad Fandi Tautomo juga sudah hadir. Oke, hadir. Muat Roja belum ada Roja. Hadir Pak. Ada hadir. Iya. Ansar udah. Gading. Punten Pak, Gading udah mengundurkan diri. Gading udah nggak ada ya. Iya Pak. Oke. Oke, baik kita pada pekan ini kita coba bawakan topik tentang reaktor ya. Reaktor. Jadi mungkin saudara juga sudah tidak asing lagi sebenarnya ya dengan reaktor ini ya. Karena kita sudah sering ya mendengarnya bahwa reaktor itu bisa dikatakan sebagai tempat untuk memasaknya ya, atau tempat untuk sintesis produk ya, itu berada di reaktor ya. Oke, kita sering mendengar ya istilah reaktor ya, jadi reaktor ya, kalau yang ada di gambar ini ya, mungkin saudara bisa lihat dulu ya. Di sini ada dua tipe reaktor sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah reaktor CSTR ini namanya ya, yaitu Continuous Stirrer Tank Reactor ya. Jadi ciri khasnya adalah adanya stirrer ya atau pengaduk. Nah ini ya. Kemudian ini kalau dilihat dari prosesnya merupakan semi batch ya atau semi continue ya. Kenapa? Karena ini misalkan di sini ini adalah reaktan A ya, ini adalah reaktan B. Ya, jadi biasanya ya ini kita masukkan reaktan A ya. Oke, sampai penuh misalkan. Kemudian kita tambahkan perlahan-lahan reaktan B. Ya, ini yang dikatakan reaktor semi kontinu ya. Ya, semi kontinu. Jadi sebenarnya batch ya, ya. Jadi artinya produk tidak dikeluarkan sebelum mencapai spesifikasi tertentu ya. Tetapi dikatakan semi kontinu karena reaktan B itu masuk ke reaktornya adalah secara bertahap ya. Ya misalkan flow-nya kecil sekali ya, tapi terus-menerus gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan reaktor tipe CSTR. Dari sisi proses adalah semi batch ya, atau semi continue. Sedangkan yang di sebelah ini ya, ini merupakan contoh dari reaktor fluidized ya, ya. Jadi fluidized itu biasanya ini berisi katalis ya. Ini adalah zona katalis ya. Kemudian ini adalah kita masukkan feed dalam fase gas. Nah, sehingga katalis ini bergerak atau fluidize ya, bergerak ya, tetapi katalisnya itu ikut masuk ke proses selanjutnya ya, sehingga di sini ada dua treatment ya.
Pertama adalah ukuran di top fluidize ini membesar ya di bagian topnya. Kenapa? Karena supaya pressure drop. Artinya di sini terjadi penurunan tekanan ya, sehingga tidak lanjut terdorong ke atas. Kemudian yang kedua dipasang cyclone. Jadi dipasang cyclone ini diharapkan nanti yang partikel padat ya, katalis katakannya itu dia akan kembali lagi ke sini. Sehingga yang keluar lewat top cyclone ini adalah fase gas. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan contoh reaktor fluidized bed, ya. Jadi ini untuk reaksi fase gas biasanya di sini nanti ada katalis, ya. Kalau ini merupakan contoh dari CSTR, ya, continuous stirrer tank reactor. Jadi adanya stirrer ya, atau agitator, ya. Nah, ini secara general, ya, secara general yang sering kita temui di beberapa industri di daerah Anyer, kemudian daerah Bojonegara, ya, mungkin daerah Serang Cikande juga, ya. Ya, atau ada lagi ini yang namanya multitubular fixed bed ya, reaktor. Ya, ini misalkan kita pakai di steam reforming, ya, steam reforming. Jadi di sini ada metanol dan air masuk, air dalam fase vapor berarti steam, ya, air steam, kemudian nanti akan dihasilkan produk yang gas yang kaya akan hidrogen. Nah, ini juga sama, ya, ini ada tube, ya, ini tube, ya. Ya, dalam satu bundel tube itu nanti ada sel. Jadi sel itu merupakan kumpulan dari tube, ya, dalam satu bundel. Nah, itu sel. Nah, sini ada tube, ya. Jadi di sini di dalam tube itu biasanya ada katalis, ya, katalis pelet, ya, atau katalis padat di sini, ya. Nah, jadi gas dikontakkan di dalam tube ini dengan katalis, ya, sehingga reaksi terjadi di dalam tubing ini, ya, reaksi terjadi di dalam tubing ini. Nah, ini sekilas tentang jenis reaktor, ya, sekilas tentang jenis reaktor. Nah, sekarang kita coba, ya, bahas agak lebih detail lagi. Jadi kita definisikan secara proses, ya, secara proses bahwa reaktor itu adalah suatu alat proses tempat di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung, ya. Jadi misalkan ada A, ya, plus B menghasilkan C, misalkan, ya. Kemudian C bereaksi dengan A, bisa saja nanti adalah membentuk D. Kemudian D bereaksi dengan B, nanti bisa saja membentuk D juga, membentuk E misalkan. Nah, seperti ini misalkan, ya. Nah, jadi reaktor itu adalah suatu tempat terjadinya suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia atau nuklir dan bukan secara fisika. Ya, jadi ada dua jenis reaksi secara umum, ada reaksi kimia dan reaksi nuklir, ya. Nah, nanti untuk reaksi nuklir mungkin ada reaksi fisi dan reaksi fusi, ya, penggabungan dan pemecahan, ya. Nah, ini, ya. Jadi dari definisi di sini, ya, bahwa reaktor itu merupakan suatu tempat terjadinya reaksi berlangsung, ya. Atau tadi kalau dalam kehidupan sehari-hari tempat masak, ya, tempat membentuk suatu produk baru, ya. Kita campur-campur material-material, nanti akan dihasilkan produk baru. Kemudian reaktor kimia adalah segala tempat terjadinya reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi maupun sampai ukuran yang besar, ya. Nah, tadi, ya, misalkan ada reaktor yang ukurannya volumenya 50 meter kubik, ya, 50 meter kubik berarti bisa saja misalkan panjangnya 8 meter lebih, lebarnya, ya, kayak bentuk silinder, lebarnya misalkan, ya, diameternya misalkan 2,5 meter misalkan, itu, ya. Nah, ini jadi pengertian reaktor, ya.
Kemudian